Oke, sahabat Napak Tilas, saya berada di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Ini saya kebetulan bersama Pak Ku dan Pak Ustadz ya, selaku Ketua Adat di Desa Bantaragung ini. Kita akan ngobrol-ngobrol nih teman-teman terkait dengan Bantaragung. Saya dapat informasi nih bocoran salah satu mitos di Desa Bantaragung. Kalau mau sukses harus hijrah dari Bantaragung. Pak Ku, punten. Boleh disampaikan ke teman-teman terkait dengan mitos ini benar atau tidak nih Pak Ku? Ya banyak cerita. Kalau secara mitos ya mungkin bisa dimitoskan gitu ya Pak Ustadz ya. Karena emang yang terjadi banyak referensi mungkin orang sini mempercayai kalau mau sukses ataupun mau berhasil katanya harus hijrah dari Desa Bantaragung. Banyak mungkin sudah terliterasi orang-orangnya, banyak hal apapun dengan persepsi mereka ya Pak, dengan sugesti ataupun yang lainnya, terlepas mungkin analisa sekarang mungkin dari sisi jangkauan kita emang kalau ke kota jauh, kalau sekolah emang dulu mah jalan kakinya juga jauh, bisa juga jadi seperti begitu. Cuman mengikuti sejarah mungkin cerita sesuai dengan moto mungkin Pak yang ada di sejarah Desa Bantaragung, mungkin kaitan dengan bahasanya juga bahasa Jawa Pak, nggak tahu bener enggaknya juga nggak tahu, ada istilah sugih tan orang rawat, miskin tan orang ulati. Jadi standar hidup orang sini mah kalau udah di sini ya sama semua Pak, nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada pinter, nggak ada bodoh kan gitu. Jadi hampir samalah taraf hidupnya, standar hidupnya. Jadi ada kebersamaan, ada sebuah mungkin tidak diciptakan untuk jomplangnya sebuah kehidupan. Makanya mungkin kalau ingin sukses, kalau ingin ya mungkin harus keluar dulu, hijrah. Makanya kalau pulang lagi ke sini yang udah sukses juga ya sama kembali lagi, paling yang udah pensiun pada balik, yang udah mungkin udah balik lagi sini ya sama sih Pak, begitu mungkin. Nggak tahu mungkin barangkali Pak Ustadz punya sebuah gambaran yang lain. Kita menambahkan betul apa yang dikatakan Pak Ku, bahwa moto Desa Bantaragung itu adalah sugih tan orang rawat, miskin tan orang ulati. Artinya mungkin kalaupun memang orang Bantaragung itu kaya, tidak ada yang kaya semacam orang-orang besar di sana, dan ketika miskin pun kita tidak sampai meminta-minta gitu kan. Artinya di Bantaragung itu taraf kehidupannya memang sama rasa, sama rata gitu. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin gitu. Akan tetapi kami bisa hidup berdampingan, bisa hidup bersahaja, bisa hidup sebagaimana layaknya orang kampung, saling bantu, saling mengisi, dan saling menghargai, gitu Kang. Oke, Pak Ku, Bantaragung ya. Bicara nama Bantaragung itu kan tadi saya dapat informasi dari Pak Ustadz bahwa Bantaragung ini sudah lumayan cukup tua ya, dari desanya lah. Boleh disampaikan nih ke teman-teman Sobat Napak Tilas, Desa Bantaragung seperti apa sih Pak Ku? Biar teman-teman itu mau datang ke sini nih, apalagi di Bantaragung kan sudah ada tulisan di depan nih teman-teman saya tadi ke depan, desa wisata. Apa aja sih wisata di Bantaragung nih Pak Ku nih? Iya. Boleh sampaikan? Ya kami juga coba merintis, mungkin udah lama perjalanan Pak Ustadz, mungkin lebih lama tentang wisata ya Pak. Coba merintis ke arah situ karena kami mungkin eksplornya, mungkin kami punya alam Pak, punya tradisi yang mungkin bisa dieksplor untuk mungkin kegiatan wisata ataupun sebagainya. Juga ada mungkin alamnya dengan nuansa terasering, dengan alam-alam yang masih rimbun lah. Ada kawasan Taman Nasional Pak, karena kami di kaki Gunung Ciremai. Jadi di dalamnya mungkin kami coba bekerja dengan masyarakat ataupun lintas lainnya yang sudah sebenarnya ini hadir dari kegiatan masyarakat Pak. Hadirnya wisata itu dengan hadirnya Curug Cipete yang lebih dulu, timbul lagi mungkin ada Buper Awilega sama Batu Asahan yang di kawasan. Sekarang mungkin ada Ciboer Pas dan juga Binuang yang mungkin dari teras sharing sawahnya Pak.
Mungkin bagi yang mau hadir, mau eksplor, kami tunggu. Tentang adat istiadatnya juga kami mungkin punya sejarah kaitan dengan Cirebon, masih ada tradisi-tradisi Cirebonnya Pak, kayak mungkin setiap tahunnya ada sedekah bumi atau bongkar bumi kalau kata orang sini Pak. Ada kalau di sana munjungannya Pak kalau di Jawa. Ya istilahnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mungkin yang tadi mungkin Bapak bahas, ajaran Islam dengan agama Islam hadir nasi itu pada sudah tertuang dari awal. Coba kami juga menghormati para leluhur kami Pak yang sudah mungkin istilahnya menata kami, mungkin membuat tempat kami di Desa Bantaragung. Coba kami berdoa ataupun dengan hal-hal yang positif. Walaupun kami juga coba dengan para ustadz memadu-madankan Pak antara syariat dengan adatnya Pak. Barangkali kami berbenturan walaupun di dalamnya kami mewadahi tersebut, coba untuk eksplor kegiatan tradisi wisata. Dari unsur seninya juga sama Pak, masih banyak pengaruh Cirebon kayak wayang kulit ataupun wayang purwa kalau di sana. Ada juga mungkin genjring akrobat, dan yang paling populer mungkin di kami karena perjalanan desa kami mungkin menurut cerita ataupun menurut sejarah adalah dari hutan belantara, jadi dibikin oleh para jawara, maka kami mungkin di sini hadirlah sebuah tradisi pencaksilat Pak. Oh, pencaksilat. Hampir setiap orang di sini mungkin karena dibekali dengan ilmu-ilmu bela diri ataupun tradisi pencaksilat, makanya kami eksplor di situ. Ada mungkin silat juga macam-macam Pak. Ada yang silat tradisional mungkin warisan dari leluhur, ditambah dengan juga ada silat prestasi Pak. Mungkin banyak yang dari kami mungkin atlet-atlet yang udah Porda nasional bahkan mungkin internasional yang coba kami mungkin hadir dari tradisi ataupun kebiasaan masyarakat kami. Jadi mungkin dengan bahan-bahan yang ada dari kewilayahan, alam dan tradisi tersebut, coba kami mungkin meresume ataupun membuatlah paket-paket wisata ya Pak, paket harian atau paket bulanan ataupun mungkin paket tergantung mungkin para pengunjung atau kebutuhan yang dibutuhkan untuk bisa hadir ke kami dari sisi edukasi ataupun pertanian dan sebagainya. Dan pertanian juga mungkin Pak Ustadz yang coba di depannya Pak, kami coba mungkin kembali lagi ke dulu dari mungkin untuk kembali ke organik Pak, menghilangkan mungkin bahan-bahan kimia. Coba kami mungkin membuat demplot padi dari organik, total organik. Mungkin juga itu bisa sebuah edukasi atau pendidikan ke depannya. Bagaimana kita mungkin untuk pola hidup sehat Pak, pola makanan sehat. Karena kami juga merasakannya Pak dengan bedanya antara dari padi organik ataupun makanan organik dengan akhirnya juga sampah Pak, sampah. Di situ mungkin coba kami juga masih mencoba Pak, coba mungkin untuk bereksplor kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa bermanfaat dan juga mungkin bisa menghadirkan para pengunjung ke Desa Bantaragung. Mungkin itu Pak. Oke, nah Pak, aku kan kalau saya keliling-keliling nih teman-teman ke desa-desa itu banyak kepala desa yang memang nggak dalam tanda kutip tidak peduli merawat situs-situs bersejarah. Iya. Nah ini mungkin salah satu contoh kepala desa yang concern di bidang pelestarian situs dan budaya. Pak Ku, nih kalau saya berkeliling-keliling nih meliput situs-situs yang berada di khususnya wilayah 3 Cirebon, jujur aja saya appreciate ke Pak Ku yang concern di bidang pelestarian situs cagar budaya ya, termasuk budaya dan tradisi. Apa sih motivasi Pak Ku nih? Ya mungkin kami juga kembali ke kegiatan masyarakat sih Pak. Bagaimana kita mungkin menghormati leluhur dan menghormati juga masyarakat yang ada di sekitar kami Pak, dengan merawat, karena mereka juga kan mungkin dari mereka juga merawat secara
Kalau kami kan merawat secara fisik mungkin Pak, dan kegiatan-kegiatan dan lainnya, sementara yang udah berjalan di masyarakat kan mungkin istilahnya coba mereka menghormati para leluhur mereka dengan berdoa, dengan ziarah ataupun tempat-tempat yang mereka ketahui, sehingga mungkin kita juga tidak lupa dengan pendahulu kita Pak. Sebenarnya kan hal seperti begitu, dan juga di samping itu mungkin tadi kembali, sebenarnya kegiatan wisata ataupun explore itu bagian coba untuk memadu-madankan Pak dari kegiatan tersebut, sehingga mungkin tidak kesannya tidak mistis kan gitu Iya, Pak. betul. Kesannya tidak, istilahnya merawat itu kegiatan tersebut tidak untuk kegiatan yang mungkin kita tidak mengerti lah. Sementara kan kita coba memadu-madankan dengan kegiatan sekarang dengan mungkin zaman yang sudah berubah, sehingga mungkin generasi setelah kami juga bisa coba mungkin sama, tidak lupa dengan masa lalu, tidak lupa dengan yang membuat sejarah gitu. Nah, salah satunya adalah dibentuk lembaga adat ya. Nah, salah satunya dibentuk lembaga adat mungkin, walaupun dari awal juga sebenarnya secara tidak langsung udah ada ya Pak, dengan para kumpulan para kuncen, mungkin karena tiap tempat beda Pak. Ada mungkin di wilayah Tengger di Malarhayu kan ada Pak kegiatan adatnya kan mungkin di satu sura itu mah Pak, doa bersama ataupun syukurannya. Kalau di sini kan kami itu kan coba mungkin enggak ngambil dari tanggalan Jawa kalau di sini mah Pak, tapi enggak tanggalan Islam, tapi dipadukan dengan kegiatan masyarakat yang lainnya, kegiatan pemuda, makanya jatuhnya di Oktober Pak. Ada yang di bawah tuh ada Mbah Buyut Timbang Pinayungan, itu sebenarnya kan Pak Kepala Desa pertama di Desa Bantaragung, dilanjut mungkin ke Mbah Lurah Nitibaya yang di Salam Gede. Itu sebenarnya kan peta wilayahnya kan udah dibagi kapling Pak. Wilayah situ mungkin ada berapa RW yang mengcover kegiatannya, wilayah sana ada berapa RW, dan di atas juga emang dibagi-bagi tempat sih Pak. Kayak Kuncen juga kan ada sama dibagi-bagi kegiatannya, walaupun belum ke cover semua, masih banyak. Ada yang usul di sini ada tempat ini nih kan gitu. Mungkin itu juga kami juga masukkan dari lembaga adat yang lebih intens Pak, lebih mungkin melaksanakan kegiatan. Oke, tadi bicara budaya dan tradisi di Desa Bantaragung. Kalau situs kayak juara deh. Di wilayah 3 Cirebon ada 31 situs Paku terkait dengan budaya dan tradisi yang diselenggarakan di sini. Tadi Pak Ku sampaikan kan ada salah satu kesenian pencaksilat ya. Pencaksilat, kemudian selain pencaksilat tadi ada yang pakai apa? Genjering. Genjering ya. Ada nggak sih tradisi atau budaya yang unik banget gitu di Desa Bantaragung ini Pak Ku? Yang unik banget apa ya Pak? Ciri khas gitu, misalnya kan kalau kesenian X gitu misalnya, itu ciri khas hanya di desa ini gitu misalnya. Ada nggak? Ya, ya sebenarnya kan enggak. Kalau emang khas bangetnya sih sebenarnya pencaksilat sih Pak. Pencaksilat? Karena ada dari dulunya kan apa ya istilahnya, keseniannya tuh kan kalau emang timbul dari kebiasaan itu Pak, timbul dari kebiasaan, punya kebiasaan olah bela diri, kemudian ada sebuah rombongan yang coba untuk membuat sebuah pentas ataupun apa Pak, karena tiap hajatan atau apa kan itu bisa tampil Pak. Sebenarnya kan yang khas banget mah itu. Cuma kalau genjering kan emang budaya dari Cirebon Pak, dulunya juga kan gitu. Kalau emang dulu mah lebih banyak ya Pak, ada mamaca kalau orang sini mah Pak, kalau babarit ya kalau Pak, ngarupus ya. Ada mamaca dulu mah juga sempat banyak sih Pak, cuman Ada wayang kulit. wayang kulit juga ada asli dari sini Pak. Oh, ada. Juga wayang-wayang yang udah lamanya juga ada, alat-alat keseniannya sudah nggak dipakai dan udah pada berkurang. Tinggal sisa wayangnya, mungkin ada wayang satu kotak sama itu. Itu katanya juga ada, kalau menurut cerita yang ininya ada dari Sunan Gunung Jati katanya Pak. Ada cuman ada berapa biji sih yang dari sana kan. Emang kalau saya juga suka cerita Pak, punya referensi tuh. Emang kalau ini kan perbatasan dari Cirebon Pak, Cirebon sama Galuh.
Jadi saat penyebaran itu katanya kan tertahan, banyak berkumpul, tereksplor di sebelah sini para penyebar agama Islam tuh sebelum ke Galuh, karena emang makanya banyak situs, banyak tradisi yang Islam, karena emang tadinya masuk ke Galuhnya mungkin agak lama, kalau nggak tahu itu juga kan referensi dari cerita yang lain kan gitu. Ada nggak sanggar-sanggar yang ada di Desa Bantaragung ini, Pak Ku? Ada. Tiap seni itu kan punya sanggar masing-masing, Pak. Ada mungkin yang namanya sanggar Putra Kinayungan ya, Pak. Ada mungkin yang Kuda Jaya kalau yang Genjering. Itu juga yang Padepokan Pencaksilat Pak, Cium Wanara. Gitu, Pak. Oke, Pak Ku, harapan kedepannya nih terkait budaya, tradisi, situs yang ada di Desa Bantaragung ini seperti apa, Pak? Ya mungkin tradisi mungkin kita harapan mungkin bisa terlestari, Pak, terlestari lebih panjang lah, tahan lama, karena mungkin dengan kegiatan kami juga arahnya ke sana, dan juga manfaatnya juga bukan hal-hal lain sih, Pak, bukan hal-hal mitos dan lain sebagainya, walaupun mungkin di sisi lain kalau yang punya sugesti dan lain sebagainya mungkin bisa, walaupun saya juga kurang paham sih, karena kami mungkin anak zaman sekarang, dan juga mungkin bisa dieksplor untuk kegiatan-kegiatan wisata atau kegiatan-kegiatan anak-anak muda mungkin ke depannya, kepentingan pengunjung kan gitu. Oke, sahabat Napak Tilas, tak terasa kita udah panjang lebar nih ngobrol dengan Pak Kuwu dan Pak Ustadz. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh beliau-beliau ini bisa memberikan informasi tentang Desa Bantaragung ini, termasuk budaya, situs, tradisi yang diselenggarakan. Nah, sebagai wujud dari kami tim Napak Tilas tetap melestarikan budaya dan tradisi di Indonesia, saya akan memberikan kenang-kenangan ikat Napak Tilas nih untuk Pak Kuwu dan Pak Ustadz. Nah, ini teman-teman, ikat Napak Tilas. Kebetulan Napak Tilas bersama dengan John. Kami ada program Bangga Pakai Ikat Kepala Nusantara. Pak Kuwu, punten ditampi. Terima kasih, Pak. Semoga mungkin dengan memakai ikat kepala ini saya bisa jadi lebih kuat. Oh, siap. Terima kasih Pak Ustadz.